Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo. Ya, ini episode baru, episode pertama kali dengan konsep yang baru dari gua, Nobi, dan siapa lu? Gua Fahri dari Betawi. Gak ada yang nanya sih Oh iya, sebenarnya. benar. Dari Betawi. Gak ada yang nanya sih sebenarnya. Oke. Jadi kita di sini adalah konsep baru, ngobrol ngalor ngidul. Ini kenapa gua cadel kayak Fahri? Ngalor ngidul. R Pak R. Ya. Ngalor. Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ngalor ngidul dari kami, bahas soal sesuatu apapun, dari isu, dari yang baru, dari yang akan datang, rame dan segala macam. Salah satunya sekarang yang lagi rame sebenarnya adalah ini sebenarnya mulai rame, tapi masih orang mungkin nggak sadar. Karena masih pemanasan. Masih pemanasan, benar. Kita akan ngobrolin soal tahun 2024, bukan Pilpres. Kan kalau ngomongin 2024 nih pasti ramenya Pilpres ya. Betul banget. Yang terakhir tuh ngomong ada ini, katanya PKS mau nyalonin Raffi Ahmad. Betul. Gitu. Di acara miladnya kemarin. Oke, gitu. Itu aduh, ya biarin aja lah ya. Terus banyak ya, ada yang masang-masang baliho gitu kan, masih banyak lah Pak Erlangga, Bu Puan dan segala Atau macam. bagi-bagi sembako. Ya, bisa ada segitu. juga. Itu Pilpres. Ya, Gitu. Kalau Pilpres memang semuanya tertuju ke sana gitu, Mas. Karena kalau kita hitung tanggal pelaksanaan di Pilpres itu nggak harus ngeliat kamera. Bapak ini produser nyuruh aja nih Bapak. Bapak ngapain nyuruh kami? Bisa Kurang dari 2 tahun lagi Pak. Iya, kurang dari 2 tahun. Waktu pemilihannya kurang dari 2 tahun lagi. Karena kan coblos itu 14 Februari 2023. 2024. Tapi September 2023 itu udah Masa pendaftaran calon gitu. Itu kalau Pilpres. Iya. Nah, tapi ada sesuatu peristiwa juga yang gede yang ini juga ngaruh ya di 2024, yaitu adalah pilkada serentak. Ini kita udah ngerasain nih beberapa daerah itu ada penjabat gubernur. Udah ada di Banten, ada di mana lagi sih, Papua Barat ya. Papua Barat. Ya, terus di Bangka Belitung apa Bengkulu ya. Beberapa gubernur tuh udah diganti oleh pejabat dari ASN, dan ada juga yang ternyata tentara. Iya, Ngeri. itu di daerah Bupati Seram Barat. Iya, Bupati Seram Barat. Nah, itu lagi kontroversi lah gitu. Beberapa LSM itu protes soal hal itu gitu. Nah, tadi kita balik lagi nih ke soal pilkada gini. Ini pilkada 2024 kan rencananya itu bulan November atau Desember ya, tau gak? November 2024. November 2024. Jadi rencana di 2024 itu semua pilkada akan dibarengin semua daerah ya berarti ya? Se-Indonesia kurang lebih sekitar 34 provinsi dan sekitar 500 lebih kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Nah, semuanya akan dibarengin dan akan jadi satu hal yang menarik bahwa jadi riuh lagi, rame lagi setelah Pilpres, berantem di Pilpres, berantem di pemilu gitu di bulan Februari. Mungkin capres yang kalah siapa tahu bisa nyalon juga di pilkada karena ada bisa waktu. jadi. Karena ada waktu sampai November Desember. November ya? Apalagi kalau si capresnya itu backgroundnya adalah kepala daerah. Sangat mungkin untuk Bapak nunjuk siapa? Maksudnya enggak. Bapak nyuruh kalau ada yang kalah itu suruh maju gitu. Saya bukan nyuruh Pak, tapi maksudnya kan kalau dari beberapa nama-nama yang beredar kan ada yang backgroundnya kan kepala daerah. Siapa Pak? Siapa? Misalnya ini kan berdasarkan survei-survei di media ya kan. Misalnya ada Pak Anies, terus ada Pak RK, Kang Emil ya kan. Itu kan Pak RK lagi bersedih, Bapak kok ngomongin Pak RK sih? Kan bukan saya, ini kan media-media kan yang sering menyebut nama-nama Pak Ridwan Kamil. Pak Ganjar nggak disebut? Udah 2 periode. Udah 2 periode. Kecuali mungkin ada undang-undang yang memperbolehkan 3 periode, jadi mungkin Pak Ganjar bisa. Siapa tahu Pak Ganjar maju DKI gitu kan? Bisa jadi, atau di Jawa Barat mungkin. Bisa jadi gitu kan. Nah, kondisinya ini pilkada 2024 ini kalau gue ya sebagai warga ber-KTP DKI meskipun, tapi gue juga warga domisili Jawa Barat. Jadi mungkin kita mulai dari 2 provinsi itu. Kalau lu sebagai tadi kan disebut tuh warga Betawi gitu. Ini kan ada
mungkin kita ngobrolin ini dulu deh sebelum sampai 2024. Ini 2 tahun berarti kan akan dipegang sama pejabat gubernur. Menurut lu gimana? Kurang lebih 2 tahun lebih. Ya pejabat gubernur ya gimana? Aduh dead air nih. Aduh. Jangan mikir-mikir lama Bapak nih. Enggak mikir. Ya harus gimana? Ya udah emang ditunjuk ya udah. Tapi gimana lu menyadari bahwa lu akan dipimpin, provinsi lu akan dipimpin oleh selama 2 tahun oleh orang yang bukan pilihan lu atau bukan pilihan rakyat gitu dalam tanda kutip. Ya memang sih dipilih oleh Mendagri atau Pak Jokowi gitu. Ya emang tentunya ya bakal politis sih karena ya dia tidak punya apa ya. Kan kalau kita milih gubernur terpilih itu kan suaranya, aspirasinya, rencananya kan setelah melewati uji publik tuh. Uji publik yang panjang sama masa kampanye, ada masukan, ada debat publik dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan masukan untuk rencana pembangunan gubernur terpilih. Mungkin salah satu kekurangan dari PJ gubernur ini ya mungkin dia tidak punya rencana pembangunan yang bisa diuji oleh publik seperti halnya ketika dia maju lewat pilkada. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu Mendagri pernah ngomong bahwa pelantikan pejabat ini akan selama masa jabatannya selama setahun. Jadi setelah setahun ini akan dicek gitu, akan dicek LPJ-nya gitu. Ini berasa ini ya kayak BEM ya. Kalau dia oke akan dilanjut gitu, kalau enggak nanti akan digantikan oleh penjabat gubernur yang lain gitu ya. Kita lihat aja ya, we will see lah kira-kira akan seperti apa. Tapi kan itu juga ada konsekuensi tuh kalau tiap tahun diganti pejabat gubernur atau pejabat wali kota bupatinya gaya akan berbeda. Terus programnya visi misinya akan beda. Dan lebih tidak stabil kondisi politiknya. Betul. Dibandingin soal menjabat dalam waktu yang 4-5 tahun kan. Karena pembangunan setahun agak nggak kelihatan ya emang. Iya. Ya kayak BEM lah ya, bener. Betul. Oke. Nah lanjut. Nah ini pilkada DKI nih. Ini gua mungkin kasih teaser dikit ya. Kalau ini kan udah ada beberapa partai ya yang kalau kita sebutin nih itu udah ada calon-calon tapi baru disebut-sebut. Ya baru katanya sih ini mau maju nih dari partai ini gitu. Contoh, kita sebut paling ini urutan ya, kita googling aja ya urutan yang paling suaranya paling gede di DKI. Pertama paling itu gede apa? Itu PDIP. Suara partai DKI ya. Ini kita googling santai aja kan ya. Ya paling gede, betul. Paling gede benar. Paling gede itu ya. PDIP itu calon-calonnya ada siapa aja ya? Yang santer beredar baik di media ataupun di basis masyarakat. Ada ya Bu Risma yang paling santer Mensos ya. Mensos. Ada juga pernah disebut sama Pak Sekjen PDIP, Bupati mana gitu, gua agak lupa. Terus yang cukup santer beda juga nama Gibran. Oh, ini ya apa namanya? Wali Kota Solo. Itu juga cukup santer beredar tuh nama Gibran. Nah ini menarik nih, ada 3 nama yang kalau gue denger ya Bu Risma tuh sebenarnya udah dari lama ya, nama Bu Risma tuh muncul jadi gubernur DKI. Iya. Dari bahkan pas beliau masih jadi wali kota Surabaya tuh namanya udah santer, udah akan dimajuin. Bahkan ketika 2017 pun sempat santer PDIP ingin majukan Risma, bukan majuin gubernur. Betul. Waktu itu ya bukan majuin Pak Ahok tapi ingin majuin Bu Risma katanya. Isunya. Dulu tuh sempat ada ini loh, fans apa gitu. Jadi ada kelompok fans mendukung Bu Risma maju gubernur DKI. Iya. Itu sempat ada tuh, gue pernah lihat foto-fotonya di CFD. Jadi isu Bu Risma dulu CFD masih politis ya. Betul. Dan jadi isu Bu Risma ini bukan isu baru nih, ini udah isu cukup panjang sebenarnya. Lanjut berarti bupatinya siapa maksudnya bupati? Pernah waktu gue Pak Azwar Anas bukan sih? Bukan. Di Jawa Tengah kok, Bupati Jawa Tengah. Oh, Bupati Jawa Tengah. Oke. Di Jawa Tengah, gue agak lupa namanya. Oke. Satu lagi Gibran nih. Gibran cepat juga ya. Bisa dibilang akselerasi politik cepat. Awalnya kan bilangnya nggak pengen maju politik. Terus akhirnya maju wali kota. Itu gantiin Pak siapa? Pak Efek Sadi. Iya. Efek Sadi gitu kan. Terus akhirnya jadi sekarang maju wali kota Solo. Kenapa nggak majunya gubernur Jawa Tengah misalkan? Kenapa ya?
Ya nggak tahu sih Iya, gitu apa kan. perlu kita undang Gibran biar kita tahu kenapa enggak di Jawa Anda Tengah? siapa ngundang Pak Gibran? Anda siapa ngundang Pak Gibran? Wali kota Solo itu anaknya Pak Presiden. Oke, nah itu dari PDIP udah ada beberapa calon gitu. Terus apa namanya? Tapi oke, kita cepet aja lah ya. Iya, Apalagi sih partai-partai itu gue jadi lupa. ada kan ya. Gerindra, PKS. Gerindra itu calonnya ada Pak Wagub. Pak Wagub isunya gitu kan. Karena Pak Wagub maju. Pak Wagub tuh kan ketua DPD Gerindra DKI. Betul. Sama ini kemarin tuh dari Pak Taufik pernah ngomong ada ini apa namanya wali kota Tangsel. Bu Airin. Bu Airin. Tapi Bu Airin ini orang Golkar. Ya. Bu Airin ini orang Golkar gitu. Kenapa Pak produser? Ikutan Pak produser mau ikutan. Ini Kita lintas ini ya Pak. Jadi kalau emang kita ngobrol-ngobrol bisa ada Pak produser bisa ikutan gitu. kita bisa tiba panggil Pak kameramen misalnya. Halo Pak kameramen. Oke. Lanjut dari Gerindra tadi udah ada Pak Wagub, ada ya siapa tahu Pak Taufik juga mau maju kan? Iya, atau bisa juga mungkin Aleknya baik di DPR RI atau yang di DPRD kan juga banyak juga tuh soalnya Gerindra. Terus ada Nasdem. Betul. Nasdem. Nah, ini Nasdem nih seru nih. Ini yang lagi rame isunya ya. Kita bilang isunya itu adalah yang jadi OC dari Formula E. Pak Saroni. Betul. Gitu. Dan balihonya udah di mana-mana juga tuh. Tulisannya Tapi ingin jadi presiden. Iya, balihonya itu ingin jadi presiden gitu kan. Nah, ini apakah Pak Saroni adalah salah satu calon kita lihat nanti. Isunya lagi adalah Pak Wibi. Wibi ini adalah anggota DPRD. Iya, ketua fraksi kalau nggak salah. Ketua fraksi anggota DPRD. ini. Nah, ini menarik nih dua-duanya apakah berseteru atau saingan atau gimana kita nggak tahu gitu kan. Tapi kita mendorong aja sih semuanya yang bagus-bagus maju. Nasdem apa lagi? PKS. PKS siapa ya? Kita nggak tahu nih. PKS nih agak random bisa calon-calonnya nih. Tiba-tiba nggak Oh iya. nggak terbaca tapi maju. Pak Mardhani nggak mau maju lagi kan dulu sempet tuh Sandi Mardhani tuh. Oh iya. Sandi Mardhani loh. Siapa tahu ya Pak Mardhani kan, apalagi dia kan basis maju DPR RI kan dari Dapil Jaktim Jaktim. Jakarta 1 tuh kan Jakarta dapil satu. sekota kota Jakarta Timur. Tapi lucu tuh, dulu tuh sempet gue dapat info ya bahwa ketika ada Sandi Mardhani ini apa namanya akhirnya membuat AHY itu mau maju karena melihat bahwa dia bisa ngalahin Sandi Mardhani. Isunya dulu begitu, Yeah. gue dapat gosipnya begitu. Jadi AHY berani maju karena Sandi Mardhani. Wah nih bisa dikalahin nih. AHY akhirnya ngajak nih partai-partai mau nih. Nih kita bisa nih ngalahin Sandi Mardhani. Tiba-tiba berubah jadi Anies Sandi. Gitu. Gosipnya begitu. Oh itu kan memang tidak bisa tertebak. Gosipnya. Begitu juga bagaimana Pak pemilihan calon wakil presiden Pak? Itu kan juga penuh Oh iya hubungan betul. Udah ada yang pakai baju putih, ya tapi kan? di menit-menit terakhir berubah Pak Berubah namanya. semua. Ya itu makanya. Jadi emang kita ngomongin sekarang juga kayaknya emang berubah semua ya. Iya, akan sangat mungkin untuk berubah. Jadi kita ngapain bikin podcast Iya. sekarang ya? Tapi nggak apa-apa lah, bikin teaser dikit lah. Iya. Terus ada siapa lagi tuh? Ada PSI. Iya, kayaknya KPSI PSI mungkin akan majuin juga Pak. Mungkin dorong-dorong siapa tahu bisa jadi calon minimal adalah calon wagub. betul. Kita ada Anggara, ada Idris Ahmad, ada siapa lagi sih yang terkenal? Ada William. Ya anggota DPRD-nya yang DPRD, siapa tahu kan? Atau mungkin langsung ketua PSI-nya. Oh betul. Michael Sianipar, Betul. yang DKI Jakarta. Atau mungkin Pak Giring juga siapa tahu mau di DKI kan. Ya Pak Giring ya masih lama lah ya kayaknya. Masih lama. Jadi sebelum nyapres mungkin mau nyoba dulu jadi cagup ya kan. Wadidaw. Oke, lanjut. Terus ada apa lagi ya? Apa lagi? Ada. Wah, ada kopi janji jiwa. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak Asal ada kopi janji jiwa kita mah senang-senang aja. Masuk kamera lagi kan? Ya udah lanjut. Ada PAN. Ada PAN. PAN ini kemungkinan mungkin dari ketuanya. Eko Patrio Pak. Eko Patrio atau Kenal. calon lain namanya mungkin ini Ada anggota Wali Kota Bogor. Oh, Pak Bima Arya. Bima Arya nih mungkin Jawa Barat Pak. Jawa Barat bisa, ke DKI juga bisa. Bisa. Sama mungkin ini Farazandi anggota DPR. Iya, bisa juga. Bisa juga. Itu muda-muda lah.
Apalagi partai-partai apa lagi sih yang seru-seru nih? Eh, Golkar. Golkar. Itu isunya adalah Pak Ahmad Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Kabupaten Tangerang. Bupati Kabupaten Tangerang itu akan maju. Terima kasih ya sponsornya Janji Jiwa nih. Wih, Pak, Janji Jiwa. Buat saya mana, Pak? Fahri nggak dapet. Mantap. Aduh, Pak produsernya dikasih nih. Fahri nggak dapet ya. Oke. Habis Golkar tadi Bu Airin belum? Bu Airin. Bapak malah nyari Janji Jiwa. Bapak fokus dulu podcast. Iya, oke. Ayo. Oke. Apa lagi? Oke. Bu Airin. Terus Bapak nanti dikasih Iya. dapet. Ini, Pak. Pak Zaki itu selain dia sebagai Bupati Tangerang, di Golkar kan dia juga sebagai Ketua DPD Golkar DKI, Pak. Betul. Nah, itu kan lumayan keuntungan juga. Nah, kemarin tuh Posisi cukup tinggi juga tuh, Pak. di baru struktur partai. kemarin ketemuan antara Ketua DPD DKI Jakarta di Golkar, terus PAN dan P3 kan Koalisi Indonesia Bersatu kan. Iya. Itu katanya juga sudah mulai dibahas kira-kira siapa yang akan maju dari cagup dari koalisi mereka. Betul. Isunya udah mulai ada pembahasan. Betul. Jadi nggak cuma tingkat nasional tapi di tingkat daerah juga udah mulai Betul. muncul. Tapi mungkin kalau di grassroots mungkin lebih familiar dengan nama Bu Airin dibandingin Pak Zaki. Karena mungkin lebih dekat, karena mungkin. lebih perbatasan Ya, antara Tangsel dan betul. DKI kan. Mungkin ya. Oke, Mungkin. Golkar apalagi P3. P3 ini saya masih belum tahu ya. Saya nggak tahu, Tokoh-tokohnya setelah almarhum Haji Lulung sudah wafat ya, almarhum anaknya kan yang memang meneruskan Iya. gitu. Tokoh-tokohnya mungkin masih kan udah ada dua anggota DPRD dari PAN yang pindah ke P3 tuh. Nah, itu bisa mendorong lah minimal P3 supaya naik lagi. Apalagi ya PKB. PKB ataupun P3 nih kurang kelihatan, Pak, nama-namanya di DKI ini, Pak. Kurang kelihatan apa bakal kandidatnya Ya, siapa yang mungkin maju. jatuhnya akan mendukung atau mengusung kan, karena Betul. suaranya juga kecil. Betul. Dan mereka satu faksi, Pak, di DPRD, Pak. Oh iya, Faksi betul. P3 PKB. Wih, betul. Apalagi sih partai yang belum kita sebutin? Takutnya- Demokrat, Pak. Oh iya, Demokrat siapa yang mau dimajuin ya? Ya Kira-kira mungkin ketua DPD-nya ya, Pak ketua Mujiono ya? Pak Mujiono palingan, karena beliau kan juga cukup panjang juga tuh menjadi anggota fraksi Betul. DPRD kan di betul. DKI dan hampir tiap maju kayak kepilih mulu tuh Pak Pilih. Mujiono. Nah, ini kepilih juga dia anggota Iya. DPD. Jadi ketua DPD. Oke. Punya ya basis massa lah. Nah, itu baru DKI tadi ya. Semua udah Betul. belum ya? Kita sebut belum ya? Takutnya ada yang belum. PDIP, Udah, Golkar udah. Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, PSI, Golkar tadi udah. PAN, PAN, P3, PAN, P3, PKB. Udah ya. udah semua. Udah semua ya. Oke. Lanjut, apalagi? Kita ngomongin Jawa Barat kali, Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Nah, ini Jawa Barat nih seru nih, Pak. Ada ketua instansi olahraga yang kayaknya juga ngebet maju, Pak. Kita sebutin nama nggak ya? Boleh, Pak. Inisialnya Iwan, Pak. Itu nggak inisial dong, Bapak. Ya kan Iwan banyak, Pak. Ada Ya. Iwan Bule. Kita ngomongin Ya. isu kan, gosip Ya. ya. Kita ngomongin gosip Kan- ya. Soalnya tapi agak ngeri ya. Ini beliau mantan polisi ya. Oh gitu iya, ya. betul. Bapak agak ngeri ya, Bapak Tapi ya. ngomongnya. senyumnya ramah kok, Pak. Oh, iya, Di oke. di foto-foto sih senyumnya ramah sih, Pak. Saya masih nahan-nahan loh. Kalau aparat saya agak nggak berani soalnya kalau aparat, Pak. Tadi inisialnya kan Iwan Bule. Iya, Iwan Bule. Itu nggak inisial, tuh nyebut nama, Pak. Namanya, Pak. Jadi kan gosipnya beliau akan maju buat Gubernur Jawa Barat. Tapi kalau kita lihat indikasinya memang banyak ya. Iya. Balihonya sepanjang saya ke Bandung, Lembang ya, balihonya cukup banyak. Tuh, gitu. terus juga nih netizen Ini pengalaman pribadi ya. Saya ke Bandung, ke Lembang kok foto dia banyak di mana ya? netizen mempertanyakan juga, Pak. Untuk apa Ketua Umum PSSI sowan ke pesantren, Pak? Ya, kejadiannya pas syuting ya, pas kita syuting ya Iya. hari ini ya. Jadi ketum PSSI berkunjung ke pondok pesantren ya, dan masuk ke dalam situs pssi.org. Iya, betul. Ya, ini saya juga bingung ya. Tapi saya dan harus di Bandung, Pak. Iya. Kenapa pondok pesantren nggak di mana gitu? Kenapa Di nggak Banten, Gontor gitu, kenapa- Gontor, ya. mana? Kenapa harus di Bandung gitu ya? Tapi saya pengen nuzon, Pak. Siapa tahu beliau minta doa para kiai untuk mendoakan agar Indonesia bisa menang, Pak, sepak bolanya, Pak. Masya Allah. Nanti ini ya mau lawan Bangladesh. Iya, kan? mohon Bangladesh. Di- Jadi harus diperkuat Di dengan Bandung doa. juga, Pak, di Iya. Bandung. Mantap ya. Iya emang
Bandung, Jawa Barat nih Iya. memang dingin mungkin Pak gitu. Dan- Jadi training centernya juga mau dibangun di UPI di Bandung. Betul Pak. Dan kemarin kan nggak jadi booking GBK Pak. Katanya mau latihannya di Bandung aja Pak. Iya, betul. Memang kayaknya memang PSSI ini seneng sama Iya. Bandung gitu, adem gitu Di kan. gunung dingin gitu kan. Dibandingin Memang. Jakarta panas ya kan. Memang. Karena oh iya Pak, gara-gara nggak latihan tuh saya dapat foto Pak sama Sintayong Pak. Saya dapat foto Pak. Karena bayangkan Pak, timnas PSSI latihan Pak di GBK Pak, marah ini Pak, jogging Pak. Saking nggak dapat latihan di Stadion Bisa-bisanya Madia. lupa di booking. Lanjut. Itu kan salah satunya isunya. Siapa lagi calon-calon Tadi bakal calon udah ini? kita sebut juga sih Bima Arya tuh. Di Maria mungkin. kemungkinan gitu, atau Pak UU. Betul, Pak UU. Ruzanul ya, UU Ruzanul. Namanya sangat Sunda sekali ya, Iya. UU Ruzanul. Dan mungkin bakal ada kader PKS Pak yang kita nggak tahu siapa tapi mungkin akan dimajuin Pak sama PKS. Karena PKS kuat Betul di sana. sekali, Pak. PKS di sana kuat. Jadi mau majuin botol kecap pun menang ya kayaknya ya. Insya Allah hampir menang Pak. Hampir menang, ya. Tergantung lawannya Pak. Bayangkan Pak, dulu tuh pas saya Pilkada Jawa Barat, saya kan ngeliat ya. Ini mereka itu bisa juara 2 loh. Dengan elektabilitas selama masa kampanye itu di bawah 3% Pak. Ya gitu. Nah itu kondisinya seru banget itu. Kayaknya keren lah. Pokoknya mereka punya Ya, punya kemampuan yang cukup lah di Jawa Barat. mesin politiknya cukup efektif Oke. untuk di Jawa PDP Barat. kira-kira majuin lagi nggak ya? PDP? Partai-partai besar sih ya nggak akan melewat kesempatan Gol- untuk majuin sih. Paling kalau PDIP mungkin ngetes lagi ya. Iya. Tapi nggak mungkin sih. Kalau kemarin kan emang momennya pas sebelum Pilpres ya. Jadi Iya. isunya adalah memang PDIP ini ngetes kekuatan mesin gitu. Karena ngecek aja gitu, ngajuin kader sendiri dapat suara berapa gitu. Karena emang katanya sih emang gitu isunya. Saya denger aja, bukan saya yang ngomong gitu. PDIP jadi majuin orang saat itu. Terus Golkar apakah Pak siapa? Yang anggota DPR ini Pak Dedi Pak Dedi siapa tahu kayaknya mau maju lagi kan gitu kan. Tapi sekarang bukan sebagai cawagup, tapi Sebagai sebagai cagup. cagup gitu. Dan beliau kan sekarang YouTuber ya. betul, Konten YouTube-nya sangat banyak gitu. dan nama beliau tuh cukup dikenal banyak oleh masyarakat Jawa Barat. Ya, khususnya di bagian Pantura ya. Nama beliau cukup kuat di Iya. bagian Pantura Jawa Barat ya. Jadi mungkin beliau perlu mencari calon wakil yang Lebih ke cukup kuat selatan. di ya daerah Selatannya. daerah selatan tuh nama daerahnya Priangan ya istilahnya. Iya, Betul nggak? daerah Priangan. Betul tidak? Nih sebagai orang Jawa Barat. Oh betul. Kata produser betul. Iya. Priangan Betul. Pasundan. Pasundan ya. Gitu. Oke, lanjut. Golkar sudah, P3 tadi mungkin Pak UU ya. Gerindra, Pak. Gerindra kita nggak tahu nih nama-namanya ya. Kemarin aja tiba-tiba Jendra, Pak, yang maju, Pak. Oh iya ya, Dari bener juga ya. dari Gerindra, Pak. Nanti Gerindra mungkin anggota DPR atau anggota DPRD Iya. mungkin ya ada yang maju ya. Demokrat ada nama mungkin Bupati Kerawang kali ya. Saya sering dengar nama beliau gitu. Siapa tahu kan butuh suara dari Pantura gitu kan. Jadi siapa tahu bisa maju tuh. Iya. Memang kondisinya memang peta politik Jawa Barat tuh biasanya adalah perpaduan antara Pantura dan Priangan. Priangan gitu. Pantura Wali Kota Bekasi yang sekarang POT dari partai mana, Pak? itu PDIP Pak. PDIP. PDIP. Bisa Mastri Adianto. Bisa jadi Mas ini majuin sama PDIP, Pak. Mungkin ya, mungkin tidak. Iya. Siapa tahu dia beliau waktunya masih panjang sih jadi wali kota Bekasi, masih waktunya lumayan karena awalnya berangkat dari wakil wali kota kan. Betul. Jadi beliau kalau mau nyalon di Bekasi tuh bisa 2 periode, masih lama. Dia ini ya. Tapi saya paling suka dengan akun beliau karena lumayan aktif di Twitter ya. Cukup Di Twitter, informatif di juga, Pak. Instagram itu. Harusnya kepala daerah tuh seperti beliau dalam pengelolaan medsos ya. Informatif dan jelas. Ya, saya aja sampai apal namanya Mastri Adianto. Oke. Lanjut. Apalagi? Jawa Barat udah semua ya? Udah belum ya? Udah semua ya? PSI nggak disebut Bapak? Kita nggak tahu ya tokoh-tokoh PSI Jawa Barat ya. Dan kursinya berapa ya, Pak? Iya. Tapi Bandung mungkin ya, nyalek-nyalek di Bandung kali Tapi ya. PSI ini kan lebih besar di kota-kota besar nih, Pak. Kayak Hmm. Bandung, Depok, Dia Bekasi perkotaan kan. ya? Iya. Sepertinya akan agak sulit, Pak, karena wilayah Jawa Barat ini kan cukup unik. Nggak cuma terdiri dari kota, tapi juga daerah-daerah rural juga kan, daerah-daerah desa Ya, juga kan. Nah itu ya.
Jadi ini sudah ngomongin DKI dan Jawa Barat ya. Kita udah semua ya berarti ya, kira-kira ya. Udah, Pak. DKI dan Jawa Barat. Tapi semoga nih yang disebutin tidak baper dan tidak GR ya. Kita hanya menyebutkan isu-isu yang ada di masyarakat, di medsos dan segala macam. Tapi kalau dari gua sih ya, dan mungkin nanti Fahri nambahin ya. Ya sekarang polanya adalah semua kepala daerah itu dicek kontribusinya. Betul. Bukan sekedar dia anaknya siapa, dia anak cucunya siapa dan segala macam gitu. Jadi udah kelihatan gitu polanya dari Pak Jokowi, beliau dari wali kota Solo, terus jadi gubernur DKI, terus akhirnya jadi presiden gitu. Jadi sekarang nama-nama yang muncul memang tokoh-tokoh yang kepala daerah, yang menteri. Track recordnya tuh terlihat dengan jelas. Betul. Dia siapa, kalaupun dia pengusaha tuh ngapain aja perusahaannya. Nggak yang nama antah berantah tiba-tiba muncul dan menang. Betul. Nah itu ya. Jadi semoga kepada yang sudah disebutkan gitu, ini kan masih ada waktu gini untuk sampai bahkan lebih dari 2 tahun ya. Mungkin ya 2 tahun mungkin. 2 tahun ya. Dengan sampai Desember ya. Pendaftaran. Sampai November ya, sorry. Sampai November masih ada waktu untuk datang ke COD untuk promosi. Oh salah ya. Siapa tahu ya gitu kan, gitu ada anggota DPRD yang mau promosi ya. Salah ya kita promosi di sini ya. Iya. Atau apa gitu kan. Ya meskipun kita penonton dan pendengar kayaknya ya lumayan lah. Lumayan Pak. Lumayan lah. Menjangkau seantero kota Pak. Ya kita siapkan untuk disebarkan grup-grup WhatsApp. Betul. Kita sebenarnya ke sentral Gotham City Pak. Ya paling itu. Ada lagi dari Fahri? Iya, sepakat sih sama Pak Nobi nih, Bang Nobi ya kan. Bapak serius banget ini. Bahwa trennya ini terutama di provinsi-provinsi yang besar, kota-kota yang cukup banyak diliput oleh media, track recordnya ya orang-orang yang maju dan menang belakangan ini ya orang-orang yang emang punya track record di belakangnya. Misalnya di Banten yang menang Pak Wahidin Halim. Pak Wahidin itu adalah mantan wali kota Tangerang. Oh iya betul. Betul. Di DKI Pak Anies sebelumnya menjabat sebagai Mendikbud dan rektor di Paramadina. Pak RK Kang Emil juga sebelumnya kan juga dia menjabat sebagai wali kota Bandung. Dulu RK sebelum jadi wali kota Bandung ini Pak arsitek. Iya, tapi maksudnya ketika dia menang sebagai gubernur, dia recordnya adalah. Tapi berarti kalau wali kota bupati ini lebih terbuka untuk ini ya, untuk segala macam jabatan ya. Cuma kalau gubernur ini biasanya harusnya ada sesuatu lah sebelumnya. Kang U aja kan juga mantan kepala daerah juga Kang U. Ya, bupati. Jadi ya mungkin bisa lah mulai memperkenalkan diri, track recordnya ngapain aja. Biar masyarakat lebih tahu, lebih aware dan kelihatan rekam jejaknya apa aja yang pernah dikerjakan dan kira-kira masyarakat dapat gambaran lah daerah gua kalau yang kepilih si A, si B, si C bakal kayak apa daerahnya. Siap. Udah sih ya semoga berarti ini pertanda ya buat Raffi Ahmad. Raffi Ahmad untuk mungkin maju dulu anggota DPR ya atau maju wali kota gitu kan. Wali kota Tangsel siapa tahu. Tapi sekelas Raffi Ahmad jadi wagub DKI juga ya bisa aja sih Pak. Sekian dulu dari gua Nobi dan gua Fahri. Bye bye.